Lika-liku berita perseteruan antara Nikita Mirzani dengan Rasman Nasution semakin memanas. Dari perkataan hasil visum dari Bu Nurma yang kurang disukai oleh Rasman, lalu Bu Nurma ingin dilaporkan oleh Rasman. Adanya akun hoaks yang mengancam Laura dan Nikita Mirzani, bahkan banyak berita lainnya terkait kedua belah pihak itu. Advokat sekaligus praktisi hukum, Dr. Togar Situmorang memberikan tanggapan yang kritis perihal kejadian ini. Bagaimana tanggapan beliau? Mari simak video berikut ini. Saya advokat Dr. Togar Situmorang terkait adanya pertanyaan dari pihak media, yaitu adanya Ibu Norma yang menerangkan bahwa visum dari anak Nikita Mirzani itu ternyata mendapat sambutan yang kurang pas dari pengacara terlapor, yaitu Dr. Rasman. Sesungguhnya itu adalah hak daripada Ibu Norma sebagai Humas Polres Jakarta Selatan. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Nah, lantas kalau memang Ibu Norma ingin dilaporkan ke Propam, itu adalah haknya pengacara atau haknya terlapor kalau memang merasa itu ada sesuatu hal yang memang melanggar satu adanya etika. Namun, kalau kapasitas Ibu Norma sebagai humas, menurut hemat saya dari praktisi hukum, itu tidak melanggar apa-apa. Malah di situ humas tersebut telah bekerja sesuai protap, sesuai SOP, menyampaikan sesuatu ke masyarakat secara apa adanya tanpa dibuka teknisnya, dibuka materinya. Dan kalaupun ada keberatan dari pihak terlapor, terutama pengacaranya yang namanya Bang Rasman Nasution, itu adalah haknya Bang Rasman. Nah, kalaupun diduga tentang bahwa Laura itu juga mempunyai hubungan hukum dengan pihak lain sebelum dengan Fadel, terutama di luar negeri, itu karena berbeda case yang dilaporkan oleh yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani itu adalah terkait Undang-Undang Perlindungan Anak yang diduga dilakukan oleh Fadel, tidak dengan orang lain. Jadi fokus di situ. Kalaupun nanti Rasman bisa membuktikan bahwa ada orang lain, itu tidak akan memenuhi daripada hak ataupun permasalahan Nikita melaporkan seseorang, yaitu namanya Fadel, di Polres Jakarta Selatan terkait korban anaknya, yaitu Laura. Dan kalaupun Nikita Mirzani saat ini datang ke LPSK, itu kan bagian daripada satu proses yang memang dimungkinkan oleh aturan hukum dan sudah disiapkan oleh negara, lembaga yang namanya LPSK. Dan kalau memang merasa anaknya yaitu Laura menurut Nikita Mirzani terancam jiwanya, ya wajar-wajar saja minta perlindungan ke LPSK. Namun dengan adanya kalau bisa ancaman-ancaman tersebut kelihatan mempengaruhi atau kelihatan ada potensial bahaya, polisi juga wajib sebenarnya untuk melindungi daripada saksi ataupun korban. Termasuk Nikita Mirzani dilindungi oleh polisi ataupun LPSK-nya. Dan kalaupun juga ada pertanyaan dari pihak wartawan, itu bagaimana ada akun media sosial ibunya daripada Fadel itu mengancam keluarga Laura dan Nikita Mirzani, itu silakan nanti berproses, dan kalau memang ada ancaman tersebut itu akan berbeda dengan pasal yang sudah dilaporkan di Polres Jakarta Selatan. Silakan Nikita Mirzaninya melaporkan ke pihak kepolisian kalau memang ancaman itu bisa dibuktikan berasal dari keluarganya Fadel. Dan kalaupun ada pernyataan Nikita Mirzani akan merubuhkan rumah Fadel karena diduga ada aliran uang yang masuk digunakan ke rumah Fadel dalam hal pembangunannya, itu wajar karena Nikita kan merasa orang tua daripada Laura. Dan Laura anaknya itu telah dieksploitasi oleh keluarganya si Fadel kalau memang itu benar. Sehingga ya wajar saja kalau memang rumah itu bisa dirubuhkan oleh Nikita Mirzani. Nah, kita tinggal lihat aja perkembangannya. Apakah benar ada uang yang masuk
ke keluarganya Fadel sehingga dipergunakan untuk membangun. Itu yang dari kita untuk menjawab beberapa pertanyaan dari media kepada saya, Advokat Dr. Togar Situmorang. Namun intinya adalah bagi saya untuk Fadel dan pengacaranya fokus kepada permasalahan yang telah dilaporkan dan telah berjalan berproses secara maksimal di Polres Jakarta Selatan terkait Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena Undang-Undang Perlindungan Anak ancamannya minimal 5 tahun dan paling tertinggi maksimalnya yaitu 15 tahun. Jadi ada potensial resiko kalau ini terus berlanjut akan ada namanya upaya paksa ditahan. Itu saran saya, fokus kepada kasus Undang-Undang Perlindungan Anak akibat dilaporkan oleh Nikita Mirzani.